Cerita dimulai dengan sekumpulan bocah kecil yang lagi kumpul. Salah satu bocah kecil bernama Izuku Midoriya yang dipanggil dengan sebutan Deku sedang mencoba melindungi bocil lainnya dari 3 bocil jahat. 3 bocil pembuli itu dipimpin Katsuki Bakugo yang punya kekuatan api. 2 bocil lainnya yang satu bisa ngeluarin sayap. Dan yang satu bisa gedein tangannya. Mereka bertiga mengejar Midoriya yang gak punya bakat kekuatan sama sekali. Waktu berlalu dan Midoriya udah kelas 3 SMP, dia berlarian di kota yang penuh dengan orang dengan bakat super. Ada yang pakai bakat itu buat jadi penjahat alias villain. Ada juga yang pakai bakat itu untuk menjadi pahlawan super. Kak Midoriya lari mendadak ada penutupan jalan karena ada duel antara villain dan pahlawan super. Ada orang yang pakai bakat supernya untuk menjamret orang itu berubah menjadi monster dan bikin teror. Waktu itu si monster berduel dengan pahlawan yang bernama Death Arms. Sementara pahlawan super lainnya yaitu Backdraft melindungi penduduk dan membuat pagar pembatas. Duel berlangsung sengit akhirnya pahlawan dengan mudah yang lagi naik daun muncul dia adalah Kamui yang punya kekuatan kayu. Kamui nongol dan langsung tarung dengan monster itu. Sementara itu Midoriya yang maju menembus kerumunan buat melihat dari dekat pertarungan. Pas udah di barisan depan dia yang membuka buku catatannya dan mulai menulis. Dia mempelajari semua tentang pahlawan super karena emang bercita-cita jadi superhero. Pas duel Kamui melancarkan jurus pamungkasnya. Api pahlawan super lain yaitu Moon Lady keluar dan mengejar si monster duluan. Moon Lady ini cewek yang bisa berubah jadi gede mirip Ultraman. Ternyata itu adalah hari pertama Moon Lady bertugas sebagai pahlawan super. Ternyata di dunia ini hampir semua orang yang punya bakat super. Semuanya dimulai dari Tiongkok. Ada bayi yang lahir dan memancarkan cahaya sejak saat itu di berbagai tempat di seluruh dunia ada orang berbakat super mulai bermunculan. Dari waktu ke waktu jumlah yang punya kekuatan super mencapai 80% populasi manusia. Dan akhirnya pekerjaan yang dulu hanya mimpi kini menjadi kenyataan. Pekerjaan itu adalah menjadi pahlawan super. Adegan lalu berganti ke kelas. Di sana guru mereka bilang kalau anak-anak sudah harus memutuskan mau lanjut ke SMA mana. Pak Guru menduga bahwa sebagian dari mereka pasti bakal lanjut ke SMA pelatihan pahlawan super. Namun Bakugo bilang dia mau masuk ke SMA Negeri UE, yaitu sekolah negeri pahlawan super paling bergengsi. Semua anak kaget karena sekolah itu sangat sulit untuk dimasuki. Bakugo bilang bahwa dia adalah murid terhebat dan juga terkuat. Dia juga bisa masuk ke sekolah itu dan bakal menjadi pahlawan super terbaik. Dia ingin jadi kayak pahlawan super nomor 1 yaitu All Might. Pak Guru kemudian memberitahunya bahwa Midoriya juga mau masuk ke UE, semua murid lalu menertawakannya karena Midoriya bahkan tidak punya bakat super sama sekali. Pas kelas udah bubar Bakugo nyamperin Midoriya dan melarangnya buat mencoba masuk ke SMA UE, selain karena Midoriya yang gak punya bakat Bakugo juga mau mengukir sejarah. Dengan menjadi satu-satunya murid SMA UE dari SMP biasa aja. Gak cuma menggurui Midoriya, Bakugo juga mengambil buku catatan Midoriya dan memukul buku itu sampai gosong. Setelah itu bocah itu membuang buku Midoriya keluar jendela. Setelah puas membuli Midoriya, Bakugo pun pergi meninggalkannya. Adegan kembali ke Midoriya pas masih 4 tahun. Dia merengek ke ibunya buat disetelin video lama. Ibunya pun menuruti Midoriya dan memutarkan video tentang konflik hebat di masa lalu. Di video itu gedung-gedung terbakar. Semua orang diselamatkan oleh pahlawan bernama All Might. Pahlawan itu membawa banyak orang sekaligus untuk diletakkan di tempat aman. Dan yang paling khas dari All Might, dia selalu tersenyum saat beraksi. Sejak saat Midoriya sangat ingin menjadi pahlawan super. Dia bahkan gak sabar nunggu bakatnya muncul. Namun ternyata Midoriya emang gak ada tanda-tanda punya bakat sama sekali. Ibunya udah bawa ke dokter dan bocil itu divonis gak punya bakat. Adegan berganti ke kota masa kini. Seorang villain dengan tubuh seperti lumpur sedang beraksi. Tidak lama kemudian pahlawan super misterius muncul dari sebuah toko dan berniat mengakhiri aksi si villain. Di sisi lain Midoriya pulang sekolah dengan murung. Dia berhenti di sebuah kolam di mana buku catatannya dikerubungi ikan. Midoriya yang mengambil buku itu. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika dia berjalan di sebuah lorong villain berbentuk seperti lumpur itu muncul dan menyerangnya. Si villain berusaha mengambil alih tubuh Midoriya. Namun gak lama kemudian pahlawan super yang selalu tersenyum muncul. Dia adalah All Might yang muncul dari saluran air. Dia langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tubuh lumpur si monster langsung tercerai berat. Sementara Midoriya terkejut melihat idolanya tersebut. Setelah All Might menyimpan tubuh si lumpur di botol dia melihat Midoriya yang berterima kasih berulang kali. Midoriya mau meminta tanda tangan.
Tetapi ternyata All Might sudah menandatangani bukunya. All Might pun pamit tapi Midoriya bilang masih mau tanya sesuatu. Gak ada waktu, All Might langsung melompat tinggi ke udara. Gak taunya Midoriya udah berpegangan ke kaki All Might dan ikut terbang di langit. All Might pun mencari tempat pendaratan. Namun saat itu ada yang aneh dengan kondisinya. Karena daerah muncul di sela-sela giginya. Mereka berdua mendarat di sebuah gedung. Sebelum All Might pergi, Midoriya bertanya apakah orang yang gak punya bakat bisa jadi pahlawan super atau tidak. Namun sebelum menjawab, sesuatu terjadi pada tubuh All Might. Asap mengepul di sekitar tubuhnya. Dan ketika asap menghilang, wujud asli All Might yang berupa mas kerempeng terlihat. Midoriya pun kaget melihat perubahan itu. Menurut All Might, dia bertarung dengan villain 5 tahun lalu. Serangan si villain melukai perutnya All Might, harus dioperasi berkali-kali sampai kerempeng. Dan sejak saat itu All Might hanya bisa berubah menjadi kekar selama 3 jam. Midoriya ingat pertarungan itu. All Might bertarung dengan Toxican Saw selama 5 tahun lalu. All Might terkejut kenapa Midoriya bisa tahu pertarungan itu. Karena dia memang sengaja menyembunyikan pertarungan itu. Setelah itu All Might menjawab bahwa Midoriya bisa menjadi pahlawan meski tanpa bakat. Tapi saran All Might adalah menjadi seorang polisi. Mesti sering dipandang buruk karena gak bisa menghentikan villain super. Polisi tetaplah membantu orang. All Might pun pergi meninggalkan Midoriya yang terdiam mendengar ucapan itu. Di sisi lain ternyata botol yang digunakan oleh menyimpan villain lumpur terjatuh di sebuah gang. Dan Bakugo melintas di sana lalu sambil menendang botol itu. Untuk botol terbuka dan si villain langsung bangkit. Villain itu langsung menerjang dan menahan tubuh Bakugo. Terjadi ledakan dahsyat yang muncul dan api membakar di mana-mana. Bakugo yang coba dikuasai si villain melakukan pemberontakan. Dia mencoba membakar villain dengan api di tangannya. Ledakan pun muncul tetapi si villain masih berhasil menahan tubuh Bakugo. Tidak lama kemudian para pahlawan super muncul. Dead Arms muncul mencoba melawan si villain. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Si villain terlalu kuat. Sementara itu All Might yang kerempeng muncul di kerumunan paling belakang. Tetapi gak bisa apa-apa, dia kesakitan sambil memegangi luka di perutnya. Sementara itu secara gak sadar Midoriya malah melintas di sana. Dia terkejut melihat si villain yang bebas dari botol All Might. Dia menduga botol itu pasti jatuh pas dia memeluk kaki All Might beberapa waktu sebelumnya. Situasi menjadi kacau karena si villain gak kunjung ditangani. Kelompok pahlawan itu gak bisa berbuat apapun. Sementara gak ada pahlawan lain yang datang untuk menolong. Akhirnya Midoriya mengetahui Bakugo disandera villain itu. Hebatnya Bakugo masih sadar dan mencoba untuk melawan. Padahal Midoriya langsung mau pingsan saat disandera si villain. Tidak tahu apa yang terjadi. Midoriya malah berlari mendekati si villain. Dia melewati semua kerumunan dan mendekati area konflik. Para pahlawan mencoba menghentikan Midoriya tapi gagal. Midoriya pun maju terus dan langsung melemparkan tasnya ke mata si monster. Dia langsung mencoba mengeluarkan Bakugo dari tubuh lumpur villain itu. Bakugo ngalmaitel kenapa dia ada di sana. Midoriya yang menjawab kalau dia sendiri tidak tahu. Kakinya lari begitu saja saat melihat Bakugo yang seperti butuh pertolongan. Melihat aksi Midoriya yang lari tanpa pikir panjang, All Might oleh langsung termotivasi. Dia memaksa tubuhnya untuk menjadi kekar. Sementara itu si villain bertubuh lumpur langsung mencoba menerjang Midoriya. Namun All Might muncul di sana untuk menahan serangan itu. Dalam sekejap All Might menerjangkan pukulan dahsyatnya. Tornado besar muncul di sana dan mencerai-berai si tubuh monster. Gak lama setelahnya langit menjadi mendung dan hujan turun dengan deras. Tekanan tenaga dari pukulan All Might mampu mengubah cuaca yang awalnya terik menjadi mendung dan hujan. Semua orang pun segera mengagumi kekuatan All Might. Para pahlawan segera mengumpulkan tubuh lumpur si villain. Sementara itu Bakugo dikerubungi orang yang kagum dengan kemampuan apinya. Di sisi lain para pahlawan mengomeli Midoriya habis-habisan. All Might sendiri menjawab pertanyaan dari para wartawan. Beberapa saat kemudian Midoriya, yang berjalan pulang ketika sore sudah datang. Dia ditemui Bakugo yang kesal dan bilang kalau dia enggak butuh pertolongan. Setelah kesal dengan kelakuan Midoriya, Bakugo pun berbalik dan pergi ke arah lain. Midoriya pun melanjutkan perjalanannya. Gak lama kemudian All Might muncul di hadapannya, tubuhnya yang kekar langsung kempes di hadapan Midoriya. All Might bilang kalau apa yang dilakukan Midoriya adalah alasan kenapa All Might mau maju menghadapi villain itu. Kemudian bilang kalau siapa lawan memiliki kisah di masa lalu mereka. Menurut All Might dia dulu juga berlari. Begitu saja tanpa berpikir saat orang butuh pertolongan. Dan dia bilang bahwa Midoriya juga demikian. Midoriya sendiri menangis karena mendadak teringat ucapan ibunya. Sambil menangis dia mengangguk membenarkan ucapan All Might. Setelah membiarkan Midoriya menangis terharu sampai berlutut,
All Might berkata bahwa Midoriya pantas mewarisi kekuatannya. Selama ini kekuatan dari All Might memang tidak pernah diketahui. Banyak perdebatan tentang apa jenis kekuatan dari pahlawan nomor satu itu. Meski begitu Midoriya juga nggak pernah tahu sesuatu mengenai pewarisan kekuatan. All Might mengatakan bahwa kekuatannya disebut dengan All for One. Dia sendiri bukanlah orang yang lahir dengan bakat melainkan mewarisi kekuatan itu. Dan All Might memang sedang mencari pewaris dari kekuatannya. Setelah melihat Midoriya yang berlari mencoba menyelamatkan seseorang, dia langsung tertarik untuk menjadikannya sebagai pewaris. Midoriya pun menerima tawaran itu. Namun menurut All Might Midoriya harus berlatih agar tubuhnya siap menerima kekuatannya. Mereka berdua pun berlatih setiap pagi sebelum matahari muncul bertemu di sebuah pantai. All Might memutuskan melatih Midoriya di sebuah pantai yang penuh dengan sampah. Dia meminta Midoriya membersihkan semua sampai di pantai itu menjadikannya bersih seperti semula. Para pahlawan tidak ada yang mau membersihkannya karena dinilai kurang mendapat sorotan. Padahal menurut All Might pahlawan harus membantu meski tidak dilihat siapapun. Kemudian tugas pertama Midoriya sebagai pahlawan adalah membersihkan semua sampah di pantai itu. Midoriya pun mengangkat semua benda berat di pantai itu. Selain sebagai upaya pembersihan, tugas itu juga akan membantu Midoriya melatih fisiknya. Jika fisik Midoriya yang gak kuat maka tubuhnya bakal meledak saat menerima kekuatan dari All Might. All Might pun membuat jadwal latihan dengan Midoriya untuk 10 bulan. Di bulan ke-10 Midoriya harus berhasil membersihkan semua pantai dari sampah. Di bulan 10 juga ujian di SMA UUE akan dilakukan. Midoriya pun semangat memindahkan berbagai benda berat meski sangat kesusahan. Dia pun harus membagi waktu antara sekolah dan tugas dari All Might itu. 10 bulan pun berlalu ketika All Might mendatangi pantai. Dia terkejut Midoriya sudah membereskan semua sampah. Midoriya bahkan membersihkan area yang tidak diminta. Karena itu Midoriya berdiri di tumpukan sampah yang sudah dibereskan. Tubuh anak itu sudah berubah dari yang awalnya kerempeng kini menjadi kekar dan berotot. Midoriya yang juga kelelahan jatuh dari tumpukan dari sampah. Lalu All Might bergegas menangkapnya. Setelah itu dia bersiap memberikan kekuatannya kepada Midoriya. Dia mencabut sehelai rambut pirangnya kemudian meminta Midoriya memakan rambut itu. Di hari yang sama ujian SMA UUE dilaksanakan. Midoriya pun pergi ke sana. Karena agak ceroboh Midoriya hampir terjatuh. Namun seorang cewek mampu membuat tubuhnya tertahan di udara dan tidak jatuh. Cewek cakep itu bilang dia emang suka refleks menggunakan kekuatannya. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke ruangan penerimaan siswa. Di sana Midoriya bersebelahan dengan musuh bebuyutannya yaitu Bakugo. Gak lama kemudian salah seorang guru juga adalah pahlawan super yang muncul untuk menerangkan ujian. Semua peserta akan dibawa ke sebuah kota. Masing-masing peserta akan dipisah di berbagai area. Di masing-masing area akan ada 3 musuh buatan yang harus dikalahkan oleh peserta. Gak lama kemudian mas-mas berkacamata protes. Dia bilang di kertas yang dibagikan terdapat 4 musuh. Sementara si guru cuma bilang ada 3 musuh. Masing-masing itu juga komplain karena sepanjang waktu Midoriya ngomong yang terus sepanjang acara. Si guru kemudian menjelaskan bahwa musuh keempat itu cuma pengganggu. Para peserta cukup menghindari musuh itu tanpa melawannya. Nah setelah acara itu kelar, semua peserta langsung dibawa ke sebuah kota yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Mereka harus menghabisi musuh buatan sebanyak mungkin. Dan mengumpulkan poin. Waktu pun dimulai. Dan para peserta langsung berlari ke area kota. Midoriya yang gugup berlari paling belakang. Dia teringat ucapan All Might bahwa fisiknya belum cukup kuat menerima kekuatan One for All. Tubuhnya tidak disiapkan dengan baik. Artinya jika dia menggunakan kekuatan itu pertama kali akan ada efek buruk pada fisiknya. Saat di area kota peserta lain sudah menghadapi berbagai robot yang ada. Saat dia ingin menghadapi robot dia kembali gugup. Hasilnya seorang cowok dengan kekuatan laser menghancurkan musuhnya. Midoriya belum mendapat poin sama sekali. Dia melihat si pria berkacamata yang mengomelinya saat acara pemberitahuan info. Ternyata dia sangat kuat dan bisa menghancurkan musuh dengan pukulannya. Dia juga melihat cewek cakep yang menyelamatkannya tadi. Ternyata untuk membuat benda-benda melayang cewek itu harus menepuk benda itu terlebih dahulu. Celakanya adalah peserta lain sudah mengalahkan banyak musuh dengan memperoleh banyak poin. Waktu tersisa 6 menit lagi. Dan Midoriya belum mengalahkan musuh satupun. Poinnya masih 0. Dia panik dan gak tahu harus apa. Musuh-musuh buatan sebagian besar udah dihajar peserta lain.
Dan tidak lama kemudian musuh pengganggu diluncurkan. Semua peserta hanya tinggal menghindari musuh itu. Ternyata bentuknya sangat besar dan mirip Godzilla. Semua peserta langsung lari melihat ganasnya musuh buatan itu. Si robot raksasa. Sementara itu Midoriya hanya terdiam dan tidak bisa lari. Si robot panjang kram gedung dan membuat beton berjatuhan. Celakanya cewek cakep yang pernah menolong Midoriya tertahan reruntuhan gedung. Cewek itu nggak bisa bergerak sementara si robot raksasa semakin dekat. Jiwa menolong Midoriya langsung menggelora. Dia langsung berlari mendekati serobot raksasa sementara peserta lainnya berlari menjauh. Midoriya melompat tinggi mungkin ke arah si robot. Dengan kekuatan penuh dia menerjangkan tinjunya. Kekuatan One for All aktif sehingga si robot langsung tercincang mundur dan hancur berkeping-keping. Semua peserta terkejut melihat seberapa dahsyat kekuatan Midoriya. Mereka yang awalnya berlari menjadi tertegun sampai melongo. Sementara itu Midoriya mulai merasakan dampak dari kekuatan itu. Tangan dan kaki kanannya patah akibat serangan itu. Dia pun terjun bebas ke bawah dan terancam mati. Untungnya dia diselamatkan oleh si cewek cakep pada detik-detik sebelum membentur tanah. Midoriya pun selamat. Dan dia langsung jatuh pingsan. Sayangnya waktu ujian sudah habis dan Midoriya tidak mendapatkan poin sama sekali. Sementara itu peserta lain terheran-heran kenapa Midoriya malah berlari mengejar musuh yang gak ada poinnya. Sementara itu si cowok berkacamata menyadari sesuatu. Midoriya bukan berlari tanpa sebab tapi dia menolong cewek yang terjebak. Midoriya merelakan poinnya hanya untuk menyelamatkan orang lain. Si cowok kacamata kemudian berpikir dia juga akan begitu seandainya itu bukan ujian. Sampai akhirnya dia menyadari hal lain tentang ujian itu. Seminggu kemudian, Midoriya ketar-ketir menanti kabar dari SMA UE. Dia mendapat 0 poin dalam ujian melawan musuh. Tetapi dia mendapatkan nilai bagus dalam ujian tertulis. Pas surat ujian dari UE datang, dia langsung masuk kamar untuk membukanya. Surat itu berisi sebuah device yang memproyeksikan sosok All Might. Ternyata All Might datang ke kota itu untuk menjadi guru di SMA UE. All Might juga berkata bahwa poin melawan musuh Midoriya adalah 0. Dan hampir mustahil masuk ke SMA UE, tetapi All Might kemudian menunjukkan sebuah video. Ternyata video itu berisi si cewek yang cakep yang diselamatkan oleh Midoriya. Nama cewek itu adalah Ochako Uraraka. Dia mendatangi guru dan berniat memberikan 1 poinnya ke Midoriya. Cewek itu tahu Midoriya yang gak bisa mendapat poin karena menolongnya. Si guru menolak hal itu karena emang gak mungkin bisa bertukar poin. Midoriya pun pasrah terhadap nasibnya. Tetapi All Might melanjutkan bahwa ada penilaian lain tentang penyelamatan yang diberikan. Sekolah pahlawan super macam apa yang tidak memberikan poin pada penyelamatan kepada calon murid? Dan ternyata Midoriya mendapatkan poin penyelamatan 60 poin. Dengan begitu Midoriya resmi diterima di SMA UE, tak hanya dia Ochako Uraraka juga dapat poin penyelamatan sebesar 45 poin dan diterima di SMA UE. Beberapa hari kemudian peringkat hasil ujian diumumkan. Bakugo mendapatkan poin pertama meski dia tidak memperoleh poin penyelamatan sama sekali. Ochako Uraraka ada di posisi ketiga dengan 38 poin mengalahkan musuh dan 45 poin penyelamatan. Dan Midoriya sendiri ada di urutan ketujuh dengan poin melawan musuh 0 dan poin penyelamatan 60. Pada malam harinya dia menemui All Might di pantai. Di sana All Might menceramahi Midoriya untuk mengatur kekuatannya. Seiring berjalannya waktu fisik Midoriya bakal semakin siap dengan kekuatan One for All. Kekuatan Midoriya belum 100% saat ini. Dan karena Midoriya bakal bonyok kalau menggunakan kekuatan penuhnya, maka All Might meminta Midoriya untuk mengendalikan kekuatannya. Midoriya membayangkan kekuatannya seperti sebuah oven. All Might kemudian meminta Midoriya mengatur suhu di ovennya. Bayangkan meletakkan telur di oven itu dan atur suhunya agar jangan memecahkan telur. Dengan begitu Midoriya bisa sedikit demi sedikit menggunakan kekuatannya tanpa babak belur. Masih ada waktu 3 minggu sampai sekolah dimulai. Dan waktu itu harus dimanfaatkan Midoriya untuk mengendalikan kekuatan. Hari masuk sekolah pun tiba. Dia sangat gugup saat masuk ke kelas. Di kelas ternyata si peringkat 1 yaitu Bakugo sedang adu bacot dengan si kacamata yang ternyata peringkat kedua. Nah si kacamata itu adalah Tenya Ida. Pas lihat Midoriya datang dia langsung nyamperin dan berkenalan. Dia minta maaf karena udah ngomelin Midoriya di hari ujian. Gak lama kemudian Ochaku juga datang, mereka semua ngobrol di depan pintu. Sampai akhirnya mas-mas dengan rambut berantakan muncul menggunakan kantong tidur. Ternyata dia adalah wali kelas mereka dan bernama Sota Aizawa. Di hari pertama Pak Aizawa langsung meminta semua murid di kelasnya buat ke lapangan.
Masing-masing dari mereka akan dinilai fisik dan kekuatannya. Yang paling rendah bakal langsung dikeluarkan. Mereka pun mulai melakukan berbagai ujian atletik. Bakugo sangat ahli menggunakan bakatnya yang ternyata adalah ledakan. Dia bisa melempar bola kasti diambil kekuatan ledakan, sehingga melambung jauh. Sementara itu T-nya, Ida juga sangat ahli. Ternyata bakatnya adalah engine alias mesin. Tubuhnya bisa berfungsi seperti mesin dan menyesuaikan di segala kondisi. Sementara itu Midoriya hanya mengandalkan fisiknya saja karena takut bonyok jika menggunakan kekuatannya. Akhirnya tiba giliran Midoriya untuk melempar bola kasti. Dia bimbang jika menggunakan kekuatannya. Dia bakal bonyok jika tidak, dia bakal dikeluarkan karena menjadi yang terburuk. Akhirnya dia memutuskan untuk mengarahkan seluruh kekuatannya melempar bola. Melihat kekuatan Midoriya aktif, Pak Aizawa langsung mengaktifkan kekuatan miliknya. Secara mengejutkan lemparan Midoriya menjadi biasa aja. Dia juga heran kenapa mendadak kekuatannya tidak aktif. Selain itu Pak Aizawa menunjukkan jati dirinya. Ternyata dia adalah pahlawan super dengan julukan Era Sehat, yang punya kekuatan mengambil bakat super. Dia menceramahi Midoriya karena ingin full power menggunakan kekuatan yang belum bisa ia kendalikan. Dia tahu kalau Midoriya bakal langsung bonyok jika pakai kekuatan penuh. Dan dia juga tahu kalau Midoriya enggak bisa mengontrol kekuatannya. Maka dari itu Pak Aizawa bilang, kalau Midoriya hanya bakal merepotkan orang lain. Pak Aizawa mengembalikan kekuatan Midoriya dan menentangnya untuk melempar bol. Terserah dia mau pakai kekuatan atau tidak. Tetapi apapun pilihan Midoriya pasti bakal membuatnya dikeluarkan. Midoriya bimbang jika menggunakan kekuatan dia bakal bonyok, dan hanya membenarkan ucapan Pak Aizawa, tapi jika tidak pakai kekuatan dia juga bakal dikeluarkan. Akhirnya dia memutuskan sesuatu, dia mulai mengayunkan tangannya dan melempar bola kasti. Tapi di detik-detik terakhir dia menyalurkan tenaga full powernya ke telunjuk. Bola itu melesat tajam dan membuat semua orang terkejut. Sementara itu telunjuk Midoriya langsung memar. Pak Aizawa pun tertarik dengan pilihan bocah itu. Melihat Midoriya ternyata punya bakat, Bakugo kesal dan berusaha menyerang bocah itu sambil menyebut Midoriya dengan nama Deku. Tapi Pak Aizawa langsung bertindak dan menahan bocah pemarah itu. Ujian berikutnya pun berjalan, dan Midoriya kesusahan karena harus menahan sakit di jarinya. Saat ujian selesai Pak Aizawa mengumumkan hasil ujian. Dan ternyata Midoriya ada di urutan terakhir. Dia pun terancam akan dikeluarkan. Tapi ternyata Pak Aizawa enggak serius dengan hal itu. Dan Midoriya berhasil selamat hari itu. Pak Aizawa pun berjalan pergi. Dia ditemui All Might yang dari tadi udah nonton. All Might bilang kalau Pak Aizawa pasti tertarik dengan potensi Midoriya itu karena All Might tahu di tahun-tahun sebelumnya Pak Aizawa pasti sungguhan mengeluarkan murid dengan nilai terbawah. Pak Aizawa bilang dia bakal mengeluarkan murid yang potensinya 0. Dan kebetulan potensi Midoriya enggak 0. Dia pun pergi setelahnya. Midoriya pergi ke UKS dan disembuhkan oleh nenek tua berjuluk Recovery Girl. Jarinya sembuh tetapi staminanya terkuras habis karena penyembuhan itu. Midoriya pun berjalan pulang seusai sekolah. Dia pulang bareng sama T-nya Ida yang dia kiranya nyebelin tetapi ternyata tidak. Uraraka juga nimbrung bareng mereka. Dan memanggil Midoriya dengan sebutan Deku. Midoriya kemudian mengatakan kalau itu panggilan Bakugo sejak kecil. Panggilan itu kayak ejekan buat dirinya. Tapi menurut Uraraka nama Deku itu terdengar seperti semangat. Hari berikutnya All Might di kelas dan langsung mengajak para murid untuk melakukan simulasi. Sebelum itu mereka harus ganti kostum pahlawan super masing-masing. Ternyata perusahaan yang bekerja sama dengan SMAUE sudah menyiapkan kostum sesuai dengan kekuatan masing-masing. Sementara itu Midoriya yang belum terdaftar di kota penduduk karena nggak punya bakat selama ini memakai kostum buatan ibunya. Kostum itu dibuat ibunya dengan meniru gambar pahlawan super yang dibuat Midoriya sejak kecil. Midoriya pakai kostum terusan berwarna hijau, dengan topeng yang menutupi seluruh kepalanya. Dari segi desain kepala mulai dari 2 jabrik di bagian atas sampai masker berbentuk senyuman lebar sudah jelas inspirasi Midoriya adalah All Might. All Might pun mengumumkan peraturan. Mereka akan duel dalam bentuk tim di sebuah gedung. Satu tim terdiri dari 2 orang. Satu tim akan berperan sebagai villain yang melindungi nuklir. Sementara tim satunya berperan sebagai pahlawan yang harus menghentikan villain. Pas diundi Bakugo satu tim dengan Ida. Sementara Midoriya satu tim dengan cewek yang dia taksir yaitu Uraraka. Tim Bakugo menjadi villain dan demi Midoriya akan menjadi pahlawan. Tim villain masuk ke gerbang terlebih dahulu untuk bersembunyi. Sementara itu beberapa menit kemudian tim pahlawan gantian masuk. Midoriya dan Urakara masuk ke gedung langsung menyerang dengan ledakannya. Midoriya dan Urakara menghindar tapi topeng Midoriya terbakar separuh. Gak lama kemudian Bakugo langsung maju menyerang Midoriya.
Secara mengejutkan Midoriya maju dan menangkap tangan Bakugo. Kemudian membantingnya dengan keras. Ternyata selama ini Midoriya yang mengamati Bakugo yang selalu maju dengan sebuah pukulan. Setelah itu Midoriya yang melepaskan Bakugo. Mereka berdua berhadap-hadapan. Midoriya berteriak kalau Deku yang berarti tidak berguna itu enggak selamanya tidak berguna. Kemudian Midoriya mengatakan bahwa dia adalah Deku yang berarti semangat. Kemudian Bakugo langsung berteriak ke Midoriya yang selalu gemetaran. Dia membenci Midoriya yang dari dulu selalu gemetar saat menghadapinya. Mereka berdua pun siap untuk lanjut gelut. Bakugo bersiap maju. Midoriya langsung meminta Uraraka lari untuk mencari lokasi nuklir. Bakugo melayangkan tendangan dan langsung ditahan Midoriya. Seperti dugaan Midoriya, serangan Baku berikutnya adalah pukulan. Dia langsung lari menghindari pukulan dahsyat itu. Midoriya menyadari dari bahwa Bakugo mulai mengubah gerakannya yang agak sulit ditebak. Akhirnya Midoriya melarikan diri agar Bakugo mengejarnya. Sesuai dugaan Midoriya, Bakugo mengejarnya dan tidak peduli dengan Uraraka. Selama bersembunyi dari Bakugo, Midoriya mengingat masa kecilnya. Dia dan Bakugo sudah kenal sejak kecil. Sebelum memiliki bakat, Bakugo memang sudah hebat dan bisa banyak hal. Sementara Midoriya hanya bocil gak berguna yang selalu kagum dengan kehebatan Bakugo. Saat bakat Bakugo mulai muncul, semua orang langsung memujinya. Hal itu membuat Bakugo menjadi percaya bahwa dia adalah yang paling hebat. Suatu ketika saat bermain, Bakugo pernah kecemplung kali. Meski dia baik-baik aja, Midoriya tetap ikut nyemplung untuk menyelamatkannya. Itulah yang bikin Bakugo kesal. Dia adalah orang yang paling hebat dan gak butuh pertolongan siapapun. Kembali ke area pertarungan. Bakugo kesal karena Midoriya tidak menggunakan bakat untuk melawannya. Dia merasa direndahkan oleh Midoriya. Sementara itu Midoriya menganalisis situasi. Dengan kombinasi Bakugo dan Ida, harusnya yang maju menghadang pahlawan adalah Ida. Itu berarti Bakugo pergi begitu saja tanpa berunding dengan timnya. Sementara itu Uraraka sudah menemukan lokasi Ida dan nuklir yang dijaga. Ide yang berkostum seperti robot mengetahui kehadiran Uraraka. Dia yang tahu kalau Uraraka bisa menghilangkan gravitasi benda yang disentuhnya. Ternyata sudah menghilangkan semua benda di ruangan itu. Tidak ada benda yang bisa digunakan oleh Uraraka. Namun Uraraka ternyata bisa menghilangkan gravitasi untuk dirinya sendiri. Dia melompat tinggi mencoba menggapai bom nuklir. Tapi sebelum berhasil, Ida berhasil melesat dan membawa bom nuklir pergi menjauh. Uraraka pun jatuh dan berguling-guling di lantai. Sementara itu Bakugo menemukan Midoriya. Dia kemudian mengarahkan tangannya ke Midoriya. Berdasarkan request yang dibuat oleh Bakugo, harusnya kostum bagian depan tangannya bisa menyerap kelenjar keringat telapak tangan Bakugo, yang merupakan sumber peledak. Dengan request itu maka Bakugo bisa menciptakan tembakan ledakan yang sangat dahsyat. Ledakan pun melesat maju. Tapi beruntung Midoriya tidak terkena langsung. Meski begitu, hasil dari ledakan sangat dahsyat sampai bisa menjebol tembok. Karena efek ledakan itu juga Midoriya tepar ke lantai dalam keadaan setengah gosong. Melihat efek ledakan itu, All Might melarang Bakugo menggunakannya lagi karena berpotensi merusak markasnya sendiri. Baik pahlawan maupun villain tidak akan melakukan hal tersebut. Akhirnya Bakugo maju untuk menyerang dengan pukulan. Midoriya menghindar sambil bertanya situasi Uraraka melalui perangkat komunikasi. Setelah mengetahui situasi, dia meminta Uraraka untuk pergi ke sebuah tiang. Di sana dia berhenti dan menghadap ke arah Bakugo. Dia pun bertekad untuk menggunakan kekuatannya. Mereka berdua berlari ke arah satu sama lain. Keduanya menghimpun tenaga yang dahsyat. Namun sebelum mereka beradu tinju, ternyata Midoriya malah mengarahkan serangannya ke atas. Alhasil langit jebol dan berhamburan ke udara. Tiang di dekat Uraraka juga ikut terangkat. Memanfaatkannya, Uraraka meringankan tiang itu. Kemudian digunakan untuk menyambar serpihan beton di depannya. Ida terkejut dengan serangan itu. Sementara Uraraka melompat menghindari Ida yang diterjang serpihan beton. Dan dengan mulus Uraraka mendarat di bom nuklir yang seharusnya dijaga para villain. Tim pahlawan pun menang. Sementara itu Midoriya ambruk dan bebek belur setelah menggunakan kekuatannya. Dia bilang ke Bakugo bukannya gak mau duel menggunakan bakat. Tetapi dia belum bisa mengendalikannya. Dia bakal langsung bonyok jika sekali saja menggunakan bakat itu. Midoriya langsung dibawa ke UKS, sementara Uraraka langsung muntah-muntah karena menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Dalam pertarungan itu tim pahlawan menang. Tapi tim villain justru lebih sehat dan tidak babak belur. All Might lalu mengatakan kepada para murid bahwa orang paling baik dalam duel tadi adalah Ida. Dia bertanya kenapa begitu kepada murid-muridnya. Salah seorang cewek bernama Momo Yaoyarozu bilang karena Ida yang paling memahami situasi. Bakugo terlalu ceroboh dan mementingkan dendam pribadi.
Midoriya meski sukses membawa timnya menang tapi strategi yang ia pakai terlalu berbahaya. Uraraka menggunakan kekuatannya terlalu berlebihan dan kerepotan sendiri. Sementara Ida sudah memperhitungkan segalanya dan menyadari kemampuan lawan. Dia hanya apes karena kaget dengan serangan terakhir. Mendengar dirinya dipuji Ida langsung salting. Sementara itu All Might membenarkan ucapan Momo. Karena penjelasan cewek itu jauh lebih baik daripada yang ia pikirkan. Setelah itu pertandingan tim berikutnya dilaksanakan. Salah satu dari mereka adalah si cowok dengan kekuatan panas dingin. Separuh tubuhnya panas dan separuhnya lagi dingin. Dia berpasangan dengan mas-mas yang bisa menggandakan tangannya. Mereka berperan sebagai pahlawan. Cowok panas dingin meminta si tangan banyak buat meninggalkan gedung karena gak mau melukai teman setimnya. Kemudian setelah rekannya keluar si cowok panas dingin membekukan seisi gedung. Nama cowok itu adalah Soto Todoroki. Karena emang gedung membeku, lawan mereka nggak berkutik. Akhirnya dengan mudah Todoroki akhirnya berhasil menyentuh bom nuklir yang dijaga tim villain. Pertandingan itu pun selesai. Melihat kemampuan Todoroki semua murid terkagum-kagum. Sementara itu Bakugo justru merasa kesal melihat ada orang yang sehebat itu. Dia makin merasa lemah. Kelas itu pun selesai. All Might bergegas pergi dari sana. Karena sisa waktu tinggal beberapa saat lagi. Begitu aman dia langsung kempes dan menjadi kerempeng. Dia pun pergi ke UKS untuk melihat Midoriya. Ternyata si nenek recovery girl memberikan pengobatan biasa ke Midoriya. Itu adalah ketiga kalinya Midoriya yang masuk ke UKS. Jika terus diteruskan disembuhkan dengan kekuatan stamina Midoriya bakal terkuras habis dan berpotensi mati. Recovery girl juga mengomeli All Might karena membiarkan Midoriya seperti itu. Meski Midoriya adalah kesayangan All Might, tapi bocah itu harusnya gak dibiarkan sampai seperti itu. Ternyata si nenek itu tahu kekuatan One for All dan tahu All Might mewariskannya. All Might pun meminta si nenek buat gak membahas One for All. Kondisi kerempeng All Might emang udah jadi rahasia umum di antara para pahlawan super. Tapi untuk kekuatan One for All hanya kepala sekolah sohib karibnya si nenek UKS dan Midoriya yang tahu. Saat Midoriya sadar waktu ternyata sudah sore. Dia pun pergi ke kelasnya dan di sana dia disambut dengan heboh oleh teman sekelas. Mereka semua mengagumi apa yang terjadi selama pertarungan. Meski begitu dia nggak melihat Bakugo di sana. Midoriya pun bergegas lari mengejar Bakugo. Dia berhasil mengejar Bakugo di depan gerbang sekolah. Dia memanggil sebuah peran itu. Midoriya bilang kalau kekuatannya itu baru ia dapatkan dari seseorang. Dia nggak bisa ngasih tahu siapa yang ngasih. Intinya dia belum bisa mengendalikannya. Itulah alasan kenapa dia melawan Bakugo tanpa kekuatan. Tapi karena nggak bisa ngalahin Bakugo akhirnya Midoriya terpaksa pakai kekuatannya. Dia kemudian bilang kalau udah bisa mengendalikan kekuatannya dia bakal bertarung mati-matian dan ngalahin Bakugo. Midoriya lalu kaget kenapa dia bilang kayak gitu. Padahal tadinya cuma mau ngomong kalau dia nggak mau membohongi Bakugo. Sementara yaitu Bakugo semakin kesal. Dia nggak peduli dengan semua ocehan Midoriya. Intinya dia tetap kalah pertandingan. Dia juga kesal lihat si cowok panas dingin bisa sehebat itu. Dan meski gak suka mau gak mau dia setuju sama ucapan Momo tentang hasil pertandingan. Kemudian dia bilang kalau ini baru permulaan, dia akan berusaha untuk menjadi yang terhebat setelah itu. Dan Bakugo pun pergi meninggalkan Midoriya. Hari berikutnya para wartawan menyerbu di depan gerbang SMA UE, karena tahu All Might mengejar di sana. Mereka mewawancarai setiap murid yang datang tentang rasanya dihajar oleh All Might. Para wartawan juga ingin mewawancarai All Might. Pak Aizawa meminta para wartawan pergi. Tapi dia malah dikomentari tentang penampilannya yang berantakan. Pak Aizawa pun masuk ke sekolah. Sementara gerbang langsung ditutup. Ternyata SMA UE menggunakan sistem keamanan tingkat tinggi sehingga ketika ada orang asing gerbang langsung tertutup rapat. Di seberang jalan seseorang misterius berdiri mengamati para wartawan itu. Sementara itu di kelas Pak Aizawa mengumumkan hari ini mereka akan melakukan hal serius. Para murid mengira bakal ada ujian khusus lagi dan mereka sangat bersemangat. Tapi ternyata bilang, kalau yang harus mereka lakukan adalah memilih ketua kelas. Semua murid pun kesal, dan gak sampai di sana ternyata semua murid ingin jadi ketua kelas. Midoriya sampai bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Kalau sekolah biasa nggak mungkin para murid bakal berebut posisi ketua kelas. Kemudian Ida berteriak untuk meminta semua murid diam. Dia menyarankan agar ketua kelas dipilih dengan cara pemilu. Meski begitu dia malah mengacungkan tangan paling tinggi. Para murid gak setuju, karena semua murid pasti bakal memilih diri mereka masing-masing. Namun Ida ngoceh kalau pemilu adalah cara yang terbaik. Pak Aizawa sembunyi ke kantong tidurnya. Dan meminta anak-anak membangunkannya kalau pemilu udah kelar. Akhirnya pemilu pun dilaksanakan.
Dan hasilnya adalah Midoriya mendapatkan 3 suara dan Momo mendapatkan 2. Bakugo kesal kenapa Midoriya bisa dapat 3 suara. Salah satu yang memilih Midoriya selain dirinya sendiri ternyata adalah Uraraka. Di sisi lain Ida nggak ada yang milih sama sekali. Murid lain heran kenapa Ida memberikan suaranya ke orang lain dan bukannya untuk dirinya sendiri. Akhirnya Pak Aizawa bangun dan melihat hasilnya. Midoriya bakal jadi ketua kelas meski dia bingung harus bagaimana. Sementara Momo bakal jadi wakil ketua kelas. Sementara itu villain beraksi di kota. Untungnya All Might yang sedang berangkat kerja melintas di sana dan mengatasinya. Celakanya ternyata di kota lagi banyak kasus. Makanya All Might harus menolong seisi kota. Hal itu membuatnya kewalahan dan menghabiskan waktu berubahnya. Ternyata sejak memberikan kekuatannya kepada Midoriya dan setelah ngotot berubah pas melihat Midoriya beraksi beberapa waktu lalu waktu berubahnya menjadi lebih pendek. Kembali ke SMA UE, istirahat pun tiba. Midoriya, Uraraka dan Ida nongkrong di kantin yang ramenya bukan main. Di sana Ida yang ngomong kalau dialah yang memilih Midoriya. Meski dia ingin jadi ketua kelas tapi dia percaya kalau Midoriya lebih pantas. Dan gak lama kemudian Midoriya serta Uraraka menduga kalau ini adalah anak orang kaya mengamati dari cara berbicaranya. Ida pun mengaku dan membenarkannya. Keluarganya adalah keluarga pahlawan super yang udah turun-temurun. Kakaknya adalah pahlawan super yang terkenal dan menjadi kaki tangan pemerintah. Ida mati-matian berusaha mengejar jejak kakaknya. Midoriya sadar perasaan seperti itu karena dia juga ingin mengikuti jejak All Might. Gak lama kemudian alarm tanda bahaya berbunyi. Itu adalah alarm tanda orang asing telah memasuki kawasan sekolah. Semua murid pun panik dan berebut menuju ke pintu keluar. Saking paniknya mereka semua berdesak-desakan sehingga situasi makin kacau. Sementara itu pas murid-murid kegencet, Ida melihat ternyata para wartawan yang masuk. Dia mencoba berteriak menenangkan para murid. Tapi gak ada yang dengar. Akhirnya dia punya rencana pas melihat Uraraka. Ida mencoba menembus kerumunan mendekati Uraraka. Dia teriak ke Uraraka untuk membuatnya melayang. Dan Uraraka pun mencoba menanggapinya. Begitu berhasil bersentuhan, Ida langsung ngambang ke udara. Dengan kekuatan mesinnya dia maju ke depan menuju ke pintu keluar. Setelah nabrak tembok di atas pintu keluar dia berhasil menarik perhatian semua siswa. Ida pun ngomong kalau mereka nggak usah panik. Karena yang masuk ke area sekolah hanyalah wartawan. Kepanikan pun mereda dan para murid membubarkan diri dengan teratur. Sementara itu Pak Aizawa mencoba menghadapi para wartawan. Para wartawan bilang kalau mereka cuma mau mengajukan satu pertanyaan ke All Might. Tapi Pak Aizawa tahu tabiat wartawan. Mereka bakal ngajuin pertanyaan terus sampai mampus. Gak lama kemudian polisi datang dan membubarkan wartawan. Setelah wartawan bubar para guru berkumpul di depan gerbang. Ternyata batas pelindung telah jebol. Siapa yang menjebol itu sampai masih menjadi misteri. Tak lama kemudian Pak Aizawa kembali ke kelas. Di sana Midoriya bilang kalau dia menyerahkan jabatan ketua kelasnya ke Ida. Semua orang pun setuju karena aksi Ida menenangkan para murid sangat heroik. Ida pun menerima jabatan tersebut. Setelahnya Pak Aizawa bilang mereka bakal ke fasilitas khusus di luar sekolah buat belajar penyelamatan. Mereka pun harus memakai kostum dan segera berkumpul di halaman sekolah. Gak lama kemudian sebuah bus nongol dan membawa para murid pergi. Di dalam bus murid-murid membahas kekuatan Midoriya yang mirip dengan All Might. Midoriya sendiri menghindari topik itu karena takut ketahuan. Tidak lama kemudian mereka malah membahas kekuatan keren yang berpotensi bikin mereka tenar. Para murid ngoceh kalau Bakugo dan Todoroki bisa populer di masa depan tapi mereka meralatnya karena Bakugo terlalu pemarah dan gak bisa populer. Bakugo pun kesal dan ngoceh panjang lebar. Hal itu makin menunjukkan kalau dia emosian. Abis itu semua murid malah bergantian membuli Bakugo. Sementara itu Midoriya yang gak menyangka bahwa Bakugo bisa dibully sama orang lain. Mereka pun sampai di sebuah fasilitas khusus untuk simulasi bencana yang dibuat oleh nomor 13. Nomor 13 sendiri adalah pahlawan super berpakaian seperti astronot yang punya kekuatan black hole. Di sana para murid akan melakukan aksi penyelamatan di berbagai situasi bencana. Namun sebelum mereka mulai sebuah portal terbuka. Dan dari halamannya muncul beberapa villain yang siap menebar teror. Ada puluhan atau bahkan ratusan villain yang keluar dari portal. Berdasarkan informasi yang mereka dapat All Might akan ada di sana. Mereka semua ingin menghabisi sang simbol perdamaian itu. Namun ternyata All Might tidak ada di sana. Dan yang justru ada di sana adalah Pak Aizawa. Menghadapi situasi genting Pak Aizawa meminta nomor 13 membawa pergi anak-anak sambil menghubungi pihak SMA UE. Sementara itu Pak Aizawa memakai kacamatanya kemudian terjun menghadapi para villain. Dia bertarung dengan hebat melawan para villain.
Sementara itu para villain kaget kenapa kekuatan mereka tidak berfungsi. Akhirnya mereka sadar kalau Pak Aizawa adalah sang Eraserhead yang bisa mencabut kekuatan hanya dari tatapan. Karena Eraserhead pakai kacamata, para villain gak ada yang tahu kekuatan siapa saja yang sudah dicabut. Sementara itu ternyata koneksi menuju UE terputus. Sepertinya ada salah satu villain yang memblokir sinyal di fasilitas tersebut. Lebih parah lagi, villain berwujud kabut hitam itu menghadang nomor 13 dan para murid. Bakugo maju menerjang tapi serangan fisik enggak mempan ke si villain kabut. Setelahnya si villain langsung menyelimuti mereka semua. Dan melempar sebagian murid ke fasilitas bencana. Ada yang terlempar ke fasilitas tanah longsor, puting beliung, kebakaran atau area kapal tenggelam. Midoriya terlempar ke area kapal tenggelam. Dia tercemplung ke laut sambil mikir kenapa para villain ingin membunuh All Might. Gak lama kemudian villain muncul dari air dan mencoba menyerangnya. Untungnya salah satu murid si gadis kodok muncul dan menyelamatkan Midoriya. Mereka kemudian melompat ke kapal yang ada di fasilitas tersebut. Sementara para villain bertipe air sudah mengepung kapal. Si cewek kodok itu bernama Asui. Dan ternyata ada murid lain yang nemplok ke tubuh Asui. Murid itu bernama Mineta yang punya keahlian menciptakan benda-benda super lengket. Mereka bertiga pun berkumpul di atas kapal dan mencoba memahami situasi. Midoriya masih penasaran kenapa All Might diincar. Mungkin karena All Might adalah salah satu simbol perdamaian. Dengan terbunuhnya All Might mungkin perdamaian akan kacau. Sementara itu Mineta berkata bahwa jika All Might muncul mereka semua pasti akan aman. Tapi Asui bilang kalau para villain pasti udah tahu cara membunuh All Might karena sudah bergerak dengan rencana yang matang. Sementara itu Todoroki sampai di area tanah longsor. Dia yang super jago langsung membekukan area tersebut termasuk sekelompok villain yang ada di sana. Di sisi lain nomor 13 meminta Ida yang meninggalkan fasilitas dan menghubungi UE. Nomor 13 merasa bahwa ada penggalang komunikasi di fasilitas itu. Hanya Ida yang punya kekuatan berlari cepat menggunakan bakat mesinnya. Awalnya Ida enggak mau karena mau bertarung, tapi setelah diyakinkan teman-temannya dia pun bersedia. Kembali ke area kapal tenggelam. Waktu itu Midoriya berpikir kalau para villain gak tahu bakat para murid. Kalau mereka tahu gak mungkin Asui dilemparkan air yang merupakan daerah kekuasaannya. Itu juga menjadi alasan kenapa para villain mengepung mereka dan gak langsung menyerang. Tapi di sisi lain artinya para villain juga gak menganggap remeh para murid. Setelah mengetahui kekuatan dua temannya, Midoriya mencoba mengatur siasat. Dia yang sudah mewarisi One for All harus membuktikan diri kalau dia layak menjadi penerus sang simbol perdamaian. Gak lama kemudian salah satu villain nyabutin tangannya dan membuat kapal terbelah jadi dua. Kapal pun mulai tenggelam. Midoriya memantapkan diri langsung melompat sambil bersiap menjentikkan jarinya. Dia enggak boleh bonyok setelah beraksi. Dia harus membayangkan oven dan mengatur suhunya agar gak pecahin telur. Si cewek kodok melompat sambil mengikat Midoriya dengan lidah super panjangnya. Mineta nempel ke tubuh Asui. Mereka semua melesat meninggalkan kapal. Di area laut semua musuh terseret arus pusaran air menuju titik pusaran. Melihatnya Mineta langsung melemparkan banyak sekali bola-bola lengket. Para villain pun terjebak pada bola-bola lengket dan gak bisa lepas. Sementara itu Todoroki mencoba mempelajari apa yang terjadi. Dia mencari tahu siapa bos dari komplotan para villain. Menurut analisisnya hanya ada 4 atau 5 villain yang benar-benar kuat. Sisanya hanya sekawanan villain yang tak berguna. Dia pun bertanya kepada salah satu villain tentang rencana mereka. Dia mengancam bakal membunuh para villain kalau nggak ada yang ngejawab. Sementara itu nomor 13 menyedot si kabut hitam dengan kekuatan black hole-nya. Memanfaatkan itu Ida langsung berlari secepatnya menuju pintu keluar. Namun si villain kabut berhasil menjebol tabung yang digunakan nomor 13, sebagai penyimpanan debu hasil lubang hitam. Si kabut pun bebas sementara nomor 13 remuk dan jatuh. Si kabut mengejar Ida, untungnya Uraraka menemukan tabung yang ada di tengah tubuh si kabut dan berhasil menyentuhnya. Dia pun melempar si kabut ke atas. Ida berhasil mencapai pintu dan sekuat tenaga membukanya secara manual. Sementara itu si kabut mencoba mengejar lagi. Namun salah satu murid melemparkan plester panjang dan menarik si kabut. Ida pun berhasil keluar dari fasilitas. Kemudian mengaktifkan engine bus. Dia lari secepat kilat menuju SMAUE. Sementara itu Pak Aizawa sudah membantai sebagian besar villain kecil. Dia menarget salah satu bos besar dari komplotan itu. Targetnya adalah mas-mas dengan potongan tangan yang menempel di wajahnya. Pak Aizawa berlari menerjang Shigaraki Tomura. Namun pelakunya ditahan si villain. Ternyata Shigaraki Tomura telah menganalisa setiap pergerakan Pak Aizawa meski kekuatannya merepotkan, tapi pertarungan keroyokan dalam waktu lama bukanlah situasi yang bisa dimenangkan Pak Aizawa.
Sementara itu tangan Shigaraki Tomura yang menahan siku Pak Aizawa ternyata bisa mengubahnya menjadi batu. Pak Aizawa pun melompat mundur. Setelah itu Shigaraki Tomura bilang kalau bos di komplotan itu bukanlah dirinya, tapi si raksasa hitam bernama Naomo. Pak Aizawa yakin sudah mengambil kekuatan Naomo. Tetapi pria besar itu menghajar Pak Aizawa sampai berdarah-darah. Shigaraki berkata bahwa Numu adalah anti-simbol perdamaian. Meski Pak Aizawa sudah menghapus kekuatan Numu, tapi kekuatan fisik Naomu sangatlah kuat sehingga sia-sia saja menghapus bakatnya. Setelah itu Shigaraki memutuskan untuk membantai para murid. Dia langsung mengincar Asui yang tak jauh dari mereka. Dia melompat dan mencoba menyentuh kepala cewek kodok itu. Namun ternyata Pak Aizawa masih bisa menahan gerakan Shigaraki sebelum tangannya menyentuh Asui. Melihat Pak Aizawa masih bisa mengaktifkan bakat, Numu pun membenturkan kepala Pak Aizawa ke lantai. Menyadari Asui bakal mampus jika tersentuh tangan itu, Midoriya mengambil resiko buat maju. Dia menerjangkan tinjunya dan mengaktifkan smash. Getaran dahsyat muncul menggebarkan seluruh fasilitas itu. Lebih hebatnya lagi tangan Midoriya gak bonyok setelah menggunakan smash. Ia pun senang karena bisa mengendalikan kekuatannya. Tetapi kesenangan Midoriya langsung pupus. Di depannya Naomu menahan terjangan dahsyat itu tanpa tergores sama sekali. Dia kemudian teringat ucapan Asui di kapal, bahwa para villain pasti sudah punya cara membunuh All Might. Dan Naomu yang kebal dari smash pasti adalah kunci dari mereka. Sementara itu Shigaraki di balik punggung. Naomu langsung tertarik dengan kekuatan Midoriya yang sangat mirip dengan All Might. Dia pun menarget bocah itu untuk dimusnahkan. Namun saat itu juga pintu fasilitas dijebol dengan getaran dahsyat. Dari baliknya All Might muncul dengan gagah perkasa. Dengan kecepatan kilatnya dia menyelamatkan semua murid sekaligus Pak Aizawa yang sudah babak belur. Dia kemudian meminta Midoriya dan yang lainnya membawa Pak Aizawa menjauh. Midoriya bilang kalau Naomu berbahaya karena bisa menahan smash yang dia lakukan. Namun dengan percaya diri All Might meminta Midoriya untuk jangan khawatir. Midoriya pun percaya dan bawa Pak Aizawa menjauh. Meski begitu dia ingat perkataan All Might bahwa dia tersenyum untuk menunjukkan rasa takutnya saat menghadapi musuh. Dia juga tahu kondisi fisik All Might yang terluka dan tidak bisa bertarung lama. Karena itu semua dia sangat khawatir dengan pertarungan yang akan terjadi. All Might melakukan serangan smash dahsyatnya, tetapi langsung ditahan oleh Nomu. Karena tidak mempan All Might langsung melancarkan berbagai pukulan ke tubuh si raksasa berkepala burung itu. Namun ternyata benar Naomu bisa menahan semua serangan dahsyatnya. All Might mencoba menyerang kepala Naomu namun tidak mempan. Shigaraki kemudian ngomong kalau bakat Nomu adalah menahan benturan. Dan cara melukainya hanyalah mencongkel dagingnya secara perlahan. All Might pun berterima kasih atas informasi itu. Kemudian mencengkram tubuh Nomu. Dia langsung membanting Nomu dengan kekuatan besar. Sayangnya si kabut hitam menciptakan lubang cacing di sekitar tubuh All Might dan Nomu. Sementara itu Naomu mencengkram tubuh All Might sampai membuatnya berdarah-darah. Si kabut bernama Kurogiri pun menjelaskan rencananya. Kekuatan Nomu sama dengan All Might. Makanya cara mengalahkan All Might juga sama dengan cara mengalahkan Numo. Rencana mereka adalah menjebak di lubang cacing dengan Nomu yang menahan tubuhnya. Setelah itu Kurogiri akan menutup lubang cacing sehingga tubuh All Might akan remuk terbelah menjadi dua. Kurogiri pun mulai mempersempit lubang cacing di sekitar tubuh All Might. Mengetahui hal itu Midoriya meminta Asui untuk menggantikannya membawa Pak Aizawa. Kemudian dia berlari ke arah All Might sambil mempersiapkan tinjunya. Kurogiri langsung terbang mencoba menerjang Midoriya namun saat itu sebuah ledakan api muncul dan menerjang si kabut hitam. Bakugo muncul di sana sambil ngomelin Midoriya yang menghalanginya. Gak lama kemudian tubuh Naomi membeku separuh. Ternyata Todoroki muncul setelah mengetahui rencana para villain. Gak hanya mereka, murid lain bernama Kirishima juga bergabung dalam konflik itu. All Might pun bisa melepaskan diri dari cengkraman Naomi yang setengah membeku. Sementara itu Bakugo yang sudah mengetahui kelemahan Kurogiri berhasil menahan tubuh fisik si kabut. Saat menyerang Kurogiri beberapa waktu lalu dia sadar bahwa tidak semua bagian tubuh Kurogiri adalah kabut. Pasti ada inti yang menjadi tubuh fisik si kabut. Gak lama kemudian Naomu bangkit sambil memecahkan separuh tubuhnya yang membeku. Setelah terseok-seok si raksasa hitam langsung mengaktifkan kekuatan generasi supernya. Tubuhnya langsung utuh kembali. Nomu langsung menerjang ke arah Bakugo untuk merebut Kurogiri. Terjangan dahsyat pun terjadi, dan Bakugo terlempar jauh menembus dinding. Tapi anehnya Bakugo malah sudah ada di sebelah Midoriya dan kawan-kawan. Ternyata pada detik-detik sebelum tabrakan All Might melesat menggantikan Bakugo dan menahan terjangan Nomu. Dan meski babak belur All Might berhasil bangkit dan meminta anak-anak untuk pergi.
Midoriya menolak karena tahu All Might tinggal sebentar lagi. All Might pun tahu waktunya tidak banyak. Tetapi sebagai simbol perdamaian dia akan berjuang mati-matian. All Might pun mengerahkan seluruh tenaganya dan beradu jotos dengan Naomu. Menurutnya meski Naomu punya kemampuan menahan benturan pasti bakal ada batasnya. Dan All Might hanya perlu menjebol batasan itu. Ia menggempur Naomu dengan terjangan-terjangan super dahsyat yang membuat semua orang terpana. All Might berseru bahwa pahlawan selalu bisa membalikkan keadaan yang sulit. Menurut Midoriya setiap pukulan yang dilakukan All Might menggunakan kekuatan melebihi batas tenaganya. Dengan kekuatan sebesar dan secepat itu, Naomu tidak memiliki kesempatan melakukan generasi. Sebagai serangan pamungkas All Might menerjang Naomu sampai si raksasa terpental ke atas menjebol dinding fasilitas. Dan melesat tajam ke langit lepas. All Might berkata bahwa dia memang sudah tambah lemah. Harusnya hanya perlu beberapa pukulan untuk mengalahkan Naomu. Tetapi waktu itu dia butuh ratusan pukulan, tersisalah 2 villain di sana. Sayangnya waktu All Might sudah sampai pada detik-detik terakhir dengan demikian dia berencana mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun Midoriya tahu bahwa kondisi All Might sudah kritis. Dia hanya bergertak agar musuh ketakutan dan melarikan diri. Sementara itu All Might mencoba mempertahankan fisiknya sekuat mungkin. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia melangkah 2 kali saja dia pasti akan langsung kembali ke wujud aslinya. Sementara itu 2 villain bimbang antara kabur atau nekat melawan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melompat bersamaan untuk menyerang All Might. Situasi berbahaya. All Might tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengatasi serangan itu. Tidak mau All Might tewas Midoriya bergerak secepat kilat. Dan bersiap menerjangkan tinju mautnya. Kedua villain terkejut dengan kecepatan Midoriya yang menyerupai All Might. Meski begitu kedua kaki Midoriya langsung bonyok dan dia sadar belum menguasai seluruh kekuatannya. Tapi dia nggak peduli dia harus menyelamatkan All Might. Sayangnya Shigaraki langsung mengelurkan tangannya ke arah Midoriya sekali terkena sentuhan Midoriya pasti bakal mampus. Untungnya sebuah tembakan pistol melukai tangan Shigaraki dan membuatnya terjatuh. Gak lama kemudian puluhan pahlawan super dari SMAUE muncul dan mengepung lokasi itu. Ida sang ketua kelas telah kembali dengan bala bantuan. Kepala sekolah SMAUE berwujud menyerupai beruang putih mengkomando semua pahlawan super. Untuk membantai sisa-sisa villain yang masih ada. Dalam waktu sekejap semua villain yang masih ada langsung dihajar oleh para pahlawan. Sementara itu Shigaraki langsung kabur bersama Kurogiri menggunakan lubang cacing. Midoriya terkapar dengan kaki bonyok di lantai. Dia kesal karena masih belum berguna dalam pertarungan itu. Namun All Might yang dipenuhi kepulan asap bilang kalau Midoriya sangat membantu. Jika Midoriya tidak muncul untuk mengalihkan perhatian 2 villain All Might pasti sudah mampus waktu itu. Demi melindungi identitas asli All Might. Pahlawan super berjuluk Cementos langsung membuat dinding tanah di sekitar All Might. Para murid pun diperintahkan untuk berkumpul ke tempat aman. Hanya perlu beberapa waktu sampai situasi benar-benar aman. Para murid tidak ada yang terluka kecuali Midoriya. Sementara itu Pak Aizawa dan nomor 13 juga sudah mendapatkan perawatan khusus. Kondisi Pak Aizawa memprihatinkan karena tulang di sekitar matanya pecah. Dia bisa sembuh tetapi penglihatannya bisa saja terganggu. Di sisi lain Shigaraki dan Kurogiri berhasil kabur ke markas mereka. Shigaraki muak karena mereka kalah telak. Dia juga menyalahkan sang informan karena ternyata All Might masih sangat kuat. Dan saat itu sebuah suara misterius yang berasal dari sebuah monitor muncul. Suara itu mengatakan bahwa mereka hanyalah kurang persiapan. Setelah itu dia meminta Shigaraki untuk mengumpulkan semua villain elit. Misi menghancurkan sang simbol perdamaian terus berjalan. Sementara itu para polisi yang dipimpin oleh Naoma Sasuke Uchi langsung melakukan penyelidikan. Mereka berhasil menangkap Naomu yang sudah tidak berdaya. Para polisi juga akan menyelidiki area SMAUE untuk mendalami kasus tersebut. Sementara Sasuke Uchi pergi ke UKS SMA untuk menemui All Might. Polisi itu bilang bahwa para pahlawan sudah bertarung dengan baik sehingga tidak ada murid yang menjadi korban. Namun All Might meralatnya para murid sudah bertarung mempertaruhkan nyawa dalam konflik itu. Belum pernah ada murid SMAUE yang praktek langsung di pertarungan pahlawan super profesional. Kemudian All Might sangat percaya bahwa para murid itu akan menjadi pahlawan hebat di masa depan. Dan musim pertama My Hero Academia pun berakhir. Terima kasih sudah menonton rangkuman anime My Hero Academia Season 1. Like apabila suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe ya Gus ya. Sampai bertemu di rangkuman My Hero Academia Season 2.